Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serena Audinisha dengan NIM 21104222019 dari kelompok 1 KBI. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 KBI akan mencoba menjelaskan mengenai tata cara penggunaan web NCBI. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengakses web NCBI. Caranya sangat mudah. Pertama dengan membuka search engine, boleh Firefox atau Chrome. Langsung saja di search engine tersebut kita ketik NCBI. Setelah itu akan muncul beranda NCBI seperti ini. NCBI merupakan singkatan dari National Center for Biotechnology Information. Nah, di sini ada banyak database dan pada kali ini kami akan mencontohkan satu gen. Oleh karena itu, dari all database ini dirubah menjadi gen. Kali ini kami akan mencoba search mengenai gen SMAD4. Langsung saja klik search di sebelah kanan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai SMAD4, kita bisa scroll ke bawah. Nah, dari pencarian gen SMAD4 ini ditemukan 4.292 result. Jadi ada 4.292 gen yang ada SMAD4. Kita akan mencontohkan gen SMAD4 pada Homo sapiens. Jadi kita langsung klik saja di bagian tabel ini, yang bagian paling atas, SMAD4. Lalu akan muncul tampilan lebih spesifik mengenai informasi mengenai SMAD4 pada Homo sapiens. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini dapat kita ketahui lokasi gen SMAD4 ini di kromosom nomor 18, lengan panjang 21.2. Dan terdapat 14 ekson pada SMAD4 pada manusia. Baik, berikutnya aku Alifia Zulkarnain dengan NIM 21100422037. Di sini aku akan menjelaskan terkait berapa sih jumlah artikel yang sudah dipublikasikan terkait dengan Gen SMAD4 ini di PubMed dan juga beberapa artikel yang terkait dengan fungsinya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih kita bisa mengetahui apa fungsi dari gen ini pada NCBI. Nah, jadi untuk pertama, dapat kita lihat di layar bahwa ini merupakan tampilan dari gen SMAD4 di NCBI. Nah, jadi untuk mengetahui berapa jumlah artikel yang sudah dipublikasikan terkait dengan gen ini, mari kita scroll ke bawah hingga nantinya kita akan menemukan ini, bibliografi. Jadi pada bibliografi ini kita bisa melihat dan mengetahui mengenai related articles in PubMed. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini ada beberapa contoh link artikel yang terkait dengan SMAD4 di PubMed dan kita juga bisa melihat ada sebanyak 870 citasi yang ada di PubMed yang terkait dengan gen SMAD4 ini. Kemudian pada gen RIF ini kita juga bisa mengetahui ada sebanyak 568 artikel yang terkait dengan fungsi dari gen SMAD4 ini. Kemudian pasti pada pengen tahu kan apa sih sebenarnya fungsi dari gen SMAD4 ini. Jadi untuk mengetahui fungsi dari gen ini kita bisa masuk ke bawah hingga nantinya kita akan melihat adanya tulisan gen ontologi. Nah, pada gen ontologi ini kita bisa melihat beberapa fungsi dari gen SMAD4 ini. Nah, kemudian seperti yang bisa kita lihat untuk fungsi-fungsi dari gen SMAD4 ini itu rata-rata merupakan sebagai pengikat dan dia tuh bisa berperan sebagai pengikat dalam DNA, kemudian dia juga berperan dalam RNA polimerase, kemudian dia juga bisa mengikat kromatin, kolagen, filamin, dan juga beberapa protein penting lainnya. Baiklah, selanjutnya perkenalkan nama saya Nama Zahra dengan NIM 21104222017 dari kelompok 1 KBI. Kemudian lanjut ke gen tersebut berhubungan dengan penyakit apa saja. Di sini ada pada phenotype
di mana penyakit tersebut ada di associated condition, dan contohnya itu ada karsinoma pankreas, ada juvenile polypolis syndrome, juvenile polypolis or hereditary hemorrhagic telangiectasia syndrome, kemudian ada Mir syndrome. Karsinoma ini karsinoma pankreas, kemudian ada sindrom polypolis remaja, ada sindrom telangiectasia hemorrhagic herediter, dan ada sindrom Mir. Kemudian lanjut kepada fungsi gen. Untuk fungsi gen itu ada pada general gen information, di mana baik di bagian gen ontologi fungsinya itu di bagian sini, di mana salah satunya itu adalah contributes to DNA binding, terus ada enables DNA binding transcription, activator activity, RNA polymerase to specific, contributes to DNA binding transcription, factor activity. Kemudian pada contributes to DNA binding ini adalah kontribusi untuk mengikat DNA. Terus yang kedua adalah memungkinkan aktivator transkripsi pengikatan DNA RNA polimerase 2 spesifik, kemudian berkontribusi untuk aktivitas faktor transkripsi pengikatan DNA. Perkenalkan, nama saya Faiza Putri Syakbanur, NIM 211042244 dari kelompok 1 KBI, akan melanjutkan setelahnya, yaitu tentang gen ini terlibat dalam proses apa saja. Untuk melihat hal tersebut, itu bisa dilihat dari tabel proses ini. Tabel proses ini pada contohnya itu terlibat di jalur pensinyalan BMP, kemudian transkripsi template DNA, dan yang lain-lain. Di sini ada evidence code-nya, terus yang ini adalah PubS-nya, atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan yang menjelaskan tentang proses gen ini terlibat dalam proses apa saja. Kemudian setelahnya, gen ini merupakan komponen apa saja. Gen ini merupakan bagian dari protein kompleks SMAD, kemudian bagian dari responsive factor kompleks, activin responsive faktor kompleks. Lalu gen ini terletak di sentrosom, bagian dari kromatin, terletak di sitoplasma, terletak di sitosol, dan lain-lainnya. Kemudian untuk melihat reference sequence gen dan accession number-nya itu bisa dilihat dari bagian yang ini, NCBI reference sequence. Yang mana untuk accession number-nya itu, kalau referensi sequence gen itu bisa dilihat di genomiknya, yaitu NG_013.013.2. Kemudian untuk melihat bagian-bagian eksonnya itu bisa diklik di yang GenBank ini. Nah, kemudian setelah klik GenBank tadi, untuk melihat bagian eksonnya itu bisa di-scroll ke bawah yang ada tulisan eksonnya. Nah, ini merupakan bagian eksonnya. Kemudian untuk di-scroll ke bawah lagi juga masih ada bagian eksonnya. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hamdi Ibrahim. Ini kita akan melanjutkan mengenai bioinformatika, yaitunya untuk bioinformatika ini sendiri itu di sini Hamdi mendapat bagian dari gens SMAD4 dan di bagian reference sequence dari mRNA dan proteinnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita lihat ada NM dan NP ini. Jadi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita mau lihat reference sequence untuk mRNA-nya.
Jadi kita lihat, kita tekan. Nah, di sini akan keluar dari reference sequence untuk Homo sapiens SMAD family member atau SMAD4. Nah, di sini yang perlu dilingkari adalah accession number-nya. Nah, accession number-nya itu adalah yang dekat dengan NM ini, ya. Yang NM ini itu menandakan number of mRNA-nya, NCBI reference sequence-nya, dan accession number-nya ini adalah angka setelah NM dan underscore tersebut. Lalu untuk nucleotidal length-nya atau panjang dari nukleotidnya itu di sini kita bisa lihat BP itu menandakan base pair, yaitu 8357 base pair. Jadi seperti itu. Lalu fungsi dari si mRNA-nya ini. Nah, untuk fungsi dari si mRNA-nya ini, kita lihat di bagian bawah, kita geser ke bawah, sampai kita menemukan yang namanya summary. Di sini diketahui ternyata this gen encodes a member of the SMAD family of signal transduction proteins. Jadi dia SMAD proteins ini sendiri adalah phosphorylated and activated by transmembrane serine threonine receptor kinase in response to transforming growth factor atau TGF. Jadi dia berperan dalam growth factor atau faktor pertumbuhan, beta signaling, jadi persinyalan growth factor. Nah, produk dari gen ini itu membentuk homomeric complexes and heteromeric complexes with other activated SMAD proteins. Nah, dan dia akan mengakumulasi nukleus dan meregulasi transkripsi dari gen target. Nah, mutasi atau delesi pada gen ini, jadi kita garis bawahi di sini ya, mutasi dan delesi pada gen ini bisa menyebabkan pancreatic cancer. Nah, jadi dia ada terkait dengan signaling dari pertumbuhan, growth factor, dan juga dia ketika terjadi mutasi pada gen ini, dia itu bisa menyebabkan kanker pankreas. Seperti itu. Oke, clear all drawings, dan lalu kita lanjut ke proteinnya. Di sini tadi kita udah NM ya. NM itu kan berarti number of the mRNA-nya. Sekarang kita mau tengok yang P-nya atau proteinnya. Number of proteinnya. Di sini kita lihat, geser ke bawah. Nah, di sini. Nah, ini dia. Di bagian sini, di situ kita bisa lihat ada NP. Oh, sorry. Wait. Nah, di sini nih ada NP. Nah, di sini kita ada melihat NP. Masya Allah, ini kenapa ya? Nih. Di situ, nah, NP 0,0139379.1 inilah yang accession number dari si proteinnya. Nah, ini bakal kita lihat. Ya, kita bakal lihat. Nah, jadi protein yang dihasilkan dari gen yang kita bahas tadi itu mothers against decapentaplegic homolog for isoform. Nah, di sini lokusnya, nah, accession number-nya itu di 001393970 yang ini ya, accession number-nya nih. Kan di sini ada tulisan accession. Nah, ini versionnya .1. Sini ya version .1. Lalu berapa sih length-nya? Amino acid length itu dari ini AA. AA itu menandakan amino acid. Jadi 552 AA atau 552 asam amino panjangnya. Lalu kita akan lihat gimana sih peran dari protein ini, fungsi dari si protein ini, asam amino yang dihasilkan. Nah, summary-nya di sini kita lihat ini hampir sama ya. Jadi karena dia dari gen yang sama, kan transkripsi lalu ditranslasikan jadi mRNA hasil transkripsi tadi itu ya. Itu tuh bakal
diterjemahkan, ditranslasikan menjadi protein. Makanya tadi ada gambar panah antara NM tadi ke NP. Itu karena ini menggambarkan proses translasi. Jadi karena gen dari awalnya itu memang untuk mengkodekan TGF beta signaling atau transforming growth factor beta signaling, dan juga mutasinya itu bisa menyebabkan kepada kanker pankreas, tentunya protein ini juga berperan gitu loh dalam fungsinya yang sama gitu loh dengan gennya. Oke. Mungkin itu cukup dari penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 1 Bioinformatika KBI. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.